Satu. Kali ini kita akan membahas tentang kode igniter ya. Kita akan coba membuat sebuah CRUD sederhana dengan menggunakan kode igniter. Pada materi pertemuan pertama ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara menginstal kode igniter. Baik, kita mulai. Sekarang kita buka tab baru. Kita cari kode igniter. Kemudian masuk ke menu download. Nah, di sini kita dihadapkan pada halaman download kode igniter. Kita download yang versi 3 saja, yang masih stabil. Kita klik menu downloadnya, kemudian nanti akan muncul jendela downloadnya, lalu kita save. Lalu kita buka, lalu kita ekstrak. Lalu kita buka foldernya, buka lagi foldernya. Nah, ini adalah struktur daripada kode igniter. Jadi ada folder application, system, user guide, kemudian file-file lainnya. Ini kita copy saja. Kita copy semuanya, copy. Lalu kita pindahkan ke XAMPP, htdoc, kemudian kita buat folder baru. Buat folder baru dengan nama misalkan CRUD barang. Kemudian CI, CRUD barang CI. Kalau udah kita buka. Lalu kita pastekan. Nah, kita sekarang menunggu proses pemindahan atau copy paste daripada struktur kode igniter. Jadi kode igniter itu merupakan framework PHP yang hanya bisa dijalankan di server lokal PHP. Makanya tadi kita kopinya di XAMPP kemudian htdoc. Kemudian nama foldernya bebas. Ini adalah nama project kita. Jadi kalau di kode igniter kita sendiri yang menentukan nama projectnya dengan cara memberi nama foldernya gitu. Nah, strukturnya seperti ini. Ada application, di dalamnya nanti ada cache, kemudian ada config, controller, core, helper, hook, language, library, log, model, third party, view, dan seterusnya. Inti dari pemrograman framework itu adalah dia menggunakan konsep MVC ya. Sini ada M-nya model, V-nya adalah view, C-nya adalah controller. Jadi controller itu kayak otaknya, kayak prosesornya. Dia yang bertugas untuk memberikan perintah, menerima perintah, kemudian mengeksekusi perintah dan memberikan perintah, menerima, memproses, kemudian memberikan perintah dan mengembalikan perintah gitu. Jadi misalkan seperti ini, ketika kita membuka halaman web, ketika dia menggunakan MVC, maka kita sebagai si pengguna memberikan perintah kepada controller untuk membuka sebuah halaman, dan ketika halaman itu berhubungan dengan database, si controller akan memberikan perintah kepada model, untuk menyiapkan database sesuai dengan yang diminta oleh si pengguna. Setelah database ketemu, dikirimkan lagi ke controller, dan controller lalu memberikan lagi kepada view, lalu tampilan nanti akan ditampilkan di view kayak gitu. Kurang lebih pengertiannya seperti itu ya. Kalau pengertian secara harfiahnya atau secara bukunya bisa dicari sendiri nanti, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada application, ada sistem. Nah, ini adalah mesinnya nih. Dia adalah mesin dari si kode igniternya, engine-nya. Jadi ini nggak usah dirubah-rubah gitu, diamkan saja. Nah, kalau user guide ini buku panduannya. Semua yang berhubungan dengan database, form, segala macam itu ada di user guide. Biasanya kalau diupload ini nggak disepertakan gitu. Nah, oke, kalau sudah,
Berarti sekarang kita langsung masuk ke, atau kita langsung coba jalankan kan? Cara menjalankannya gini. Localhost garis miring CRUD barang CI. CRUD barang CI. Nah, ini sudah muncul nih, welcome to coordinator-nya. Jadi koordinator yang sudah kita download tadi, ini sudah berhasil terinstall dengan baik gitu. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah halaman baru ya. Membuat sebuah halaman baru, cuma menampilkan apa namanya, kata list data barang. Nah, caranya adalah seperti ini. Caranya adalah kita buka Sublime kita. Kemudian ini kita file, open folder. Kemudian masuk ke halaman CRUD CI. Nah, yang lama di close. Oke, ini adalah Sublime yang sudah diarahkan ke folder ya. Kemudian kita akan membuat sebuah, atau kita akan mencari ini ya, apa namanya? Ini kan muncul halaman welcome coordinator ya. Kita cari tahu ini bekerja di root apa, kemudian kontrolnya apa, kemudian cara merubahnya gimana. Jadi framework coordinator ini ketika pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan file namanya index. Coba kita lihat indeksnya. Nah, ini adalah file indeksnya. Ketika pertama kali dijalankan, dia dalam bentuk atau dalam mode development. Development itu berarti error reportingnya dimunculkan semua kalau ada error gitu. Nah, ini adalah sistem path-nya, ini application-nya. Nah, ketika kita ingin tahu kontrol apa yang ingin yang dijalankan pertama kali, berarti kita harus masuk ke config, kemudian pilih roots. Nah, di roots ini ada namanya default controller. Nah, di sini kita bisa tahu default controller atau controller standar ketika kita menginstal coordinator namanya adalah welcome. Nah, yang namanya controller berarti adanya di folder controller. Sekarang kita buka folder controllernya. Dia adanya di application, kemudian pilih controller. Nah, ini ada welcome. Tuh. Ini adalah kontrol standar atau default daripada si coordinator ketika pertama kali diinstal. Nah, si controller ini dia akan menampilkan halaman view untuk menampilkan datanya. Jadi kalau kita lihat di tampilan ini nggak ada yang koneksi ke database, ini semua statik. Ini semua diketik secara manual. Di mana dibuatnya? Dia adanya di sini. Di function index. Jadi ketika tidak disebutkan nama kontrol ini kan tidak disebutkan nama kontrolnya, berarti kontrolnya nggak tahu. Berarti cara melihatnya adalah di root. Di root yang config, kemudian pilih root tadi. Nah, setelah tahu nama kontrol standarnya apa, ini adalah welcome, berarti kita cari file halaman welcome.php-nya. Nah, setelah tahu nama kontrolnya, maka function standar atau function default yang dijalankan secara otomatis adalah function index. Nah, di function index ini kita akan tahu apa perintah yang dijalankan di dalamnya. Nah, perintah yang dijalankan adalah this load view. Berarti dia menampilkan halaman view. Apa nama halamannya? Welcome message. Nah, kalau begini berarti kita nyarinya di folder view. Nah, ini view. Nah, nanti ada welcome message. Dibuka halaman welcome message-nya. Tuh.
Nah, nanti isinya seperti ini. Semisal saya mau ganti nih, welcome to coordinator, misalkan diganti jadi nama kita misalkan. Lalu kita simpan. Nah, kalau sudah kita jalankan, tuh, dia namanya berubah. Nah, kalau mau menulis ininya, welcome to coordinator kita ganti misalkan, berarti ngerubahnya di sini. Tuh. Welcome. Kita ganti jadi welcome. Lalu kita simpan. Tuh, dia berubah. Ya, jadi gampang ya. Jadi ketika kita membuat sebuah folder di dalam coordinator atau membuat project dalam coordinator, ketika tidak ada definisi atau apa namanya, tidak ada keterangan apa nama controllernya, apa nama functionnya, berarti yang dijalankan adalah default controller. Bagaimana cara mencari default controllernya? Berarti yang dibuka adalah halaman roots-nya. Dia ada di application, kemudian pilih config, kemudian pilih roots. Tuh. Nanti ketahuan default controllernya. Kalau di sini dia welcome. Nah, setelah ketahuan folder controlnya atau file controlnya welcome, berarti kita buka controller welcome adanya di application, kemudian pilih controller, kemudian pilih welcome. Nah, setelah ketemu controller welcome, nah kita lihat di sini ada nama class welcome. Jadi nama controller ini harus sama dengan nama class. Nah, setelah tahu nama controllernya atau nama kelasnya, berarti kita mencari halaman indeksnya, function indeksnya. Karena function index adalah merupakan function yang paling pertama dijalankan di dalam sebuah controller atau kelas ketika tidak disebutkan nama functionnya. Nah, setelah ketahuan nama functionnya, indeksnya, lalu kita lihat ada perintah apa di dalamnya, yaitu di slot view. Di slot itu berarti dia meload view. Apa nama view-nya? Welcome message. Berarti kita cari di application, kemudian pilih view. Nanti ada view namanya welcome message. Kita buka, lalu kita bisa edit-edit di sini. Gitu. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Baik, terima kasih untuk tutorial cara menginstal dan menjalankan coordinator pertama kali selesai sampai di sini. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial berikutnya.